Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi pembangunan sosial, muatan pelajaran IPS, tema 3, subtema 2 untuk kelas 5. Jangan lupa untuk merangkum materinya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual yang berguna untuk mengembangkan diri masyarakat Indonesia. Pembangunan sosial dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu pembangunan sosial ekonomi, dan yang kedua pembangunan sosial budaya. Di sini Ibu berikan beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama ada penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan cara menjaga kesehatan. Yang kedua ada kegiatan koperasi. Kalian tentu masih ingat kan apa tujuan dari koperasi? Koperasi bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi di pasar, yaitu jual beli. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir ada penyuluhan pertanian, dilakukan kepada para petani. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian. Kita masuk ke aspek yang pertama yaitu pembangunan sosial ekonomi. Adalah proses meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa, daerah, atau masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Contoh pembangunan sosial ekonomi yang pertama ada desa wisata. Desa wisata dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Yang kedua, menjual cenderamata. Tentu saja kegiatan ini selain mengenalkan pernak-pernik khas daerah, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Yang ketiga ada pengrajin perak. Merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada kelompok tani dan kelompok peternak. Kelompok-kelompok ini merupakan kumpulan dari beberapa orang yang berprofesi sama yang membentuk satu kelompok dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya ada upaya pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam wirausaha. Jika keterampilan wirausaha kita meningkat, maka usaha yang kita jalani dapat berkembang lebih baik. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha, seperti mengikuti seminar-seminar tentang wirausaha. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Ilmu yang kita miliki tentu akan lebih bermanfaat jika kita bagikan kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya, menjalin kerjasama dengan masyarakat akan lebih baik agar dapat sukses dan sejahtera secara bersama-sama. Selanjutnya ada pembangunan sosial budaya. Adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam bidang budaya. Ada contoh-contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu sanggar tari. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni tari tradisional. Yang kedua ada grup karawitan. Tujuannya sama, yaitu untuk melestarikan seni karawitan agar tidak punah karena terkalahkan oleh seni musik modern. Yang ketiga ada usaha makanan khas daerah. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan makanan khas daerahnya agar dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada kegiatan pelatihan bahasa.
Bahasa yang dimaksud di sini bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas. Tujuannya untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang terakhir ada pembuatan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Merupakan upaya untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas. Karena seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati fasilitas umum. Selanjutnya yaitu upaya pembangunan sosial budaya, terutama yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan sanggar seni. Bisa seni tari, seni karawitan, seni gamelan, dan sebagainya. Jika di sekolah kalian terdapat ekstrakurikuler seni tari jaipong atau pencak silat, jangan malas untuk mengikutinya ya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan sampai nih kalian para pelajar lupa atau bahkan tidak tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa, karena terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam keseharian. Dan yang terakhir ada mengikuti festival budaya. Mengikuti festival budaya dapat meningkatkan pengetahuan dan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai materi kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.